Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, penjagaan, pertolongan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan sudah berikan kami kehidupan yang baru, hari yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Dan mari Tuhan Engkau berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kitab Keluaran pasal 20 mencatat ada 10 hukum atau 10 perintah Allah yang diberikan langsung dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan 10 perintah Allah ini ditulis oleh Allah sendiri dalam 2 loh batu dan diberikan langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara, 10 hukum Taurat ini terdiri atas 2 bagian. Hukum yang pertama sampai keempat berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Dan hukum yang kelima sampai ke-10 berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Saudara, mengapa Tuhan memberikan perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Karena Tuhan itu saudara adalah Tuhan yang cemburu. Apa maksudnya? Ya, Tuhan tidak ingin bangsa Israel sebagai umat pilihannya menyembah Allah lain. Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan saja dan tidak ingin menyembah Allah lain atau menduakannya. Karena itu Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel dengan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, perintah ini jelas sekali. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan menyatakan siapa dirinya, bahwa dialah Tuhan yang sejati, Tuhan yang telah menolong bangsa Israel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib. Ingat saudara, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel di tanah Mesir. Ada 10 tulah yang Tuhan nyatakan di sana, begitu luar biasanya. Dan sekarang saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan siapakah Allah itu dan memberikan perintah kepada mereka agar Tuhan satu-satunya yang harus mereka sembah dan mereka kasihi. Saudara, perlu kita ketahui, orang Mesir menyembah banyak dewa. Misalnya ada dewa Ra, dewa matahari, dewa Horus, dewa langit, dewa Sekhmet, dewa perang, dan sebagainya. Orang Mesir menyembah banyak dewa, tetapi Tuhan tidak ingin orang Israel menyembah ilah lain. Tuhan tidak ingin di dalam hatinya ada dewa atau ilah lain. Tuhan ingin orang Israel, umatnya, hanya menyembah satu, yaitu Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan juga kepada setiap kita, agar kita pun mengasihi, menyembah hanya kepada
Allah yang sejati yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu seorang bernama Gil Indelman mengatakan, apa yang kamu cari dan kejar di dalam hidupmu menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Karena itu, yang dimaksud dengan berhala di dalam hidup kita ialah ketika kita meletakkan atau mengutamakan hal lain di atas Tuhan. Saudara, demikian J.I. Packer, seorang teolog dari Inggris, pernah berkata, apa Allah lain yang bisa kita punya selain Tuhan? Dia menjawab, banyak. Uang, kemapanan hidup, nafsu, perasaan-perasaan seperti kebanggaan diri, keinginan untuk diakui, dan sebagainya. Saudara, hal-hal yang diizinkan oleh seseorang untuk menguasai hidupnya, itulah ilahnya. Karena itu saudara, jangan sampai kenikmatan dunia, uang, kesuksesan, dan sebagainya menjadi ilah di dalam hidup kita dan menggantikan Tuhan. Mari kita belajar pada hari ini saudara, Tuhan tidak ingin ada ilah lain di dalam hidup kita, apapun itu bentuknya. Tapi Tuhan ingin Yesuslah yang terutama, Yesuslah yang harus kita kasihi, yang harus kita sembah, dan kepada-Nyalah kita berbakti dan memuliakan namanya. Saudara, dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang telah menjadikan hidup kita berarti. Dan mari kita mengasihi hanya kepada Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran-Mu mengingatkan kami, supaya jangan ada Allah lain di hati kami, apapun bentuknya. Baik itu kesenangan pribadi kami, hobi kami, uang kami, pekerjaan kami, atau apapun Tuhan yang menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang menjadi yang terutama, dan Engkau saja yang kami kasihi, yang kami agungkan di atas segala-galanya. Kebenaran-Mu Tuhan, biar boleh mengingatkan setiap kami. Pimpinlah, sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa, Tuhan yang sakit, biar Tuhan yang boleh jamah dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkan dan pulihkan mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan, cukupkan segala keperluan yang ada, kuatkan iman mereka. Kami percaya kepadamu, burung pipit Tuhan pelihara. Terlebih lagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau, Engkau yang akan campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.